Salam. Ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Membahas semua kejadian yang ada di sekitar kita. Apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana latar belakang semua itu. Selamat mengikuti. Pada tanggal 15 Mei 1948, mandat Inggris berakhir dan negara-negara Arab dan Yahudi terbentuk. Orang-orang Yahudi menamai negara mereka Israel dan membentuk pemerintahan yang dipimpin oleh David Ben-Gurion. Suatu hari kemudian, 5 negara Arab tetangga mengirim pasukan untuk berperang melawan Israel. Perang saudara berubah menjadi perang internasional yang pertama dari serangkaian konflik Arab-Israel yang mengguncang Timur Tengah sejak tahun 1948. Pada tanggal 15 Mei 1948, tentara dari Mesir, Libanon, Transjordania, Irak, dan Syria memasuki Palestina. Tujuan mereka adalah membantu orang-orang Arab Palestina melawan negara Yahudi Israel yang telah didirikan pada hari itu. Dalam waktu 3 minggu, Suriah dan Irak telah masuk jauh ke Israel. Legion Arab dari Transjordania telah mengambil kembali kendali atas kota tua Yerusalem yang diduduki oleh orang Israel. Sepertiga dari Israel berada di tangan Arab. Namun orang Arab tidak dapat mempertahankan keuntungan awal ini. Tentara mereka terdiri dari sekitar 20.000 orang yang bertempur melawan hampir 65.000 tentara Israel. Mereka tidak memiliki komando terpadu dan mereka tidak memiliki senjata modern. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatur gencatan senjata pada 11 Juni, Israel mengatur kembali pasukan mereka dan mengangkut senjata Ceko yang mereka beli pada awal tahun dari Eropa. Jadi, ketika gencatan senjata berakhir pada Juli 1948, Israel mampu melawan dengan kekuatan besar. Dalam 10 hari, mereka merebut Galilea Barat dan sebagian besar Palestina Tengah, sebelum PBB mengajukan gencatan senjata lagi. Gencatan senjata kedua berlangsung hingga 15 Oktober ketika Israel menyerang orang Mesir dan menyapu mereka keluar dari Gurun Negev. Pada akhir Oktober, mereka menyerang orang Libanon di utara dan mendorong mereka kembali ke Libanon. Pada akhir 1948, tentara gabungan Arab telah meninggalkan perjuangan, meninggalkan Israel, mengontrol lebih dari 80% dari luas tanah Palestina. Serangkaian perjanjian gencatan senjata antara negara-negara Arab dan Israel mengakhiri perang dan membuat Israel memiliki semua tanah itu. Orang Israel menyebut tahun 1948 sebagai tahun pembebasan mereka, tetapi orang Palestina mengingatnya sebagai tahun bencana, Nakba mereka. Sebab selama pertempuran antara orang Arab dan Israel, hampir 1 juta orang Palestina pergi atau terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sebagian besar pergi ke Yordania, sebutan Transjordan sekarang, dan jalur Gaza. Sisanya pergi ke Suriah dan Lebanon, di mana mereka menetap di kamp-kamp pengungsi. Hanya sedikit yang bisa kembali ke Palestina dan mereka tetap menjadi tunawisma tinggal di kamp-kamp pengungsi di negara-negara Arab. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Eksodus dimulai dengan pembantaian di Deir Yassin pada 1 April 1948. Tujuan Zionis dalam menciptakan Israel adalah untuk memberi orang Yahudi sebuah bangsa mereka sendiri. Oleh karena itu, prioritas pertama mereka pada tahun 1948 adalah menerima orang Yahudi dari seluruh dunia dan menjadikan mereka warga negara Israel. Orang Yahudi mulai membanjiri Israel segera setelah Israel didirikan. Yang pertama datang adalah orang-orang yang selamat dari Holocaust.
yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di Jerman, Italia, dan Austria. Berikutnya adalah komunitas Yahudi dari Eropa Timur, terutama Polandia dan Rumania. Sekitar 500.000 orang Yahudi telah tinggal di negara-negara Arab di Afrika dan Timur Tengah sejak zaman kuno. Namun pada tahun 1948 mereka menjadi korban penganiayaan. Ratusan orang tewas dalam kerusuhan anti-Yahudi. Di Irak, Zionisme dijadikan kejahatan yang dapat dihukum mati. Suriah memaksa orang Yahudi untuk tinggal di ghetto. Akibat dari penganiayaan ini adalah banjirnya pengungsi Yahudi dari dunia Arab mencari perlindungan di Israel. 45.000 orang dari Yaman, 100.000 dari Irak, dan 350.000 dari negara-negara Afrika Utara. Pada hukum pertama Israel tahun 1950, Law of Return, memberi hak kepada setiap orang Yahudi untuk menetap di Israel dan menjadi warga negara Israel. Pada akhir tahun 1951, 687.000 imigran Yahudi telah mendarat di Israel, sehingga populasinya mencapai 1,5 juta. Ini memperburuk situasi bagi orang-orang Palestina yang melarikan diri pada tahun 1948. Sebagian besar rumah yang mereka biarkan kosong ditempati oleh pendatang baru Yahudi yang tidak dapat menemukan tempat tinggal. Dan dengan semakin banyak orang Yahudi yang datang setiap tahun, semakin kecil kemungkinan Israel dapat mengizinkan semua orang Palestina untuk kembali ke rumah. Pertumbuhan populasi Israel setelah 1948 menyebabkan perselisihan dengan negara-negara tetangga Arab. Dengan begitu banyak orang baru yang harus diberi makan, Israel harus membuat lebih banyak pertanian, dan itu berarti meningkatkan pasokan air untuk irigasi. Ketika Israel mulai mengalihkan air sungai Jordan ke lahan pertanian kering, pemerintah Suriah dan Yordania memprotes dengan marah. Bahkan ketika pemerintah Amerika Serikat mencoba meredakan situasi dengan rencana pembagian air, negara-negara Arab menolak untuk membahasnya. Karena bernegosiasi dengan Israel berarti mengakui bahwa Israel ada. Menyerap 687.000 orang Yahudi ke Israel itu mahal. Pabrik, pertanian, jalan, rel kereta, rumah sakit, sekolah, dan rumah semuanya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Israel harus mengambil bantuan dari negara lain, terutama Amerika Serikat, yang memberikan $65 juta untuk membantu Israel menyerap imigran Yahudi. Ini membenarkan pandangan banyak orang Arab bahwa Amerika Serikat berusaha mendapatkan pengaruh di Timur Tengah dengan mendukung Zionisme. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam.